kebayang kalau temen gue beneran jadi bupati, gue bangga bener, Ji. Kalau bisa lu bener jadi bupati, di acara ini yang kita kritik lu. Kita nggak sungkan ya. Kita hina sehina-hina. Tar dulu, lu mesti serang juga penyandang dana, no. Nih, sebelum diserang udah gue bayar. Temen dulu. Oh gitu, ternyata caranya gitu ya? Gitu. Biar kagak diserang sama rakyat dibayar? Bayar. Oh gitu. Cara dicatat tuh. Cara untuk mencegah reputasi tercoreng itu cuma dua. Lo bayar atau lo ancam? Gila, Oke, gue mungkin imut-imut, jadi gue gak mungkin ngancem. Oke, gua rasa ada yang kronis di sini. Si Panji aja belum belum mau nyalain, kita udah ngomongin soal money politics dari tadi kan. Gua rasa ada 4 hal yang ngebuat money politics itu bisa berkembang segitu liarnya sekarang Indonesia. Apa? Yang pertama itu liberalisasi pilkadanya, itu bebas banget. Saking bebasnya orang nggak ada yang bisa ngatur sedemikian rupa gitu. Terus yang kedua yang gua rasa kaderisasinya. Untuk orang mau jadi caleg, itu mereka harus lewat partai politik dan mau nggak mau juga mereka harus kayak semacam bayar. Iya, karena gitu. mekanismenya nggak. Mekanisme kaderisasinya nggak dari bawah gitu. Mas Fajrul pernah ngomong gitu di sini nggak jalan. Siapa itu ya? Hah? Calon independen. Oh, iya. Lalu ada pragmatisme politik dari rakyatnya sendiri. Mereka pokoknya yang bayar gue yang pilih deh. Nah, ini yang tadi kita bahas dari tadi yang terakhir. Pemilih itu juga jarang ada yang tahu siapa calonnya gitu. Nah, kalau misalnya kayak Obama, dia kan karismatik. Orang mau nyumbang buat dia, pakai fotonya dia, orang bisalah fundraising segala macam. Kalau fotonya Panji gitu misalnya, kita pajang, dukung gua udah jadi bupati, gua minta duit lo, ada dia dipalakin justru sebenarnya. Gua jadi takutnya kayak gitu. Orang-orang jadi tahu ya, orang tahu bahwa dia punya uang. Makanya artinya kurang 4 lebih poin itulah kalau gua bilang. Dari tadi lu ucapkan kurang lebih kesimpulannya adalah iya. Jadi kalau misalnya lu mau mencalonkan diri dan lu tidak bisa punya cara lain untuk menggait kepercayaan, maka lu akhirnya karena lu insecure ya, akhirnya lu pakai duit banyak gitu untuk nutupin gitu kurang lebihnya. Iya. Orang dibayar gitu ya. Iklimnya ini juga membuat jadi ya 4 poin tadi juga membuat money politics memang jalan satu-satunya gitu kalau mau survive ya. Dan resikonya yang maksud gua di dunia bisnis gitu ya, lo meminjam uang yang lo sebenarnya nggak punya kemampuan untuk ngebalikin dengan hitung-hitungan, itu beresiko ya nggak, Mbak? Oke. Stres. Oh, kenapa stres, Mbak? Angkanya gede banget, terus balikinnya gimana? Nah, sekarang misalnya diasumsikan kalau jadi gubernur tuh dana kampanyenya berapa tadi? 20 miliar. 20M. 20M itu siapa yang nyebut tuh yang dari situ tuh? Mendagri. Oh, dari Mendagri memberikan pernyataan kalau misalkan Minimal. Oh, minimal 20M. Minimal 20M. Oke. Nah, ini misalnya nih, Win. Mesti punya uang 20M. Oke, anggaplah dia ngutang ya. Maksudnya dia dapat duit dari pengusaha, dimodalin lah dari siapa gitu. Dia harus balikin. Kan harus balikin ya. Dia menjabat tuh 5 tahun. Sementara kalau lagi menjabat nggak boleh kerja, maksudnya nggak boleh dapat penghasilan lain gitu. Nah, gimana tuh? Bisa nggak gue balikin gaji? Balikin uangnya bisa 2 kali, 2 cara. Setiap bulan selama 5 tahun. Jadi nabung gitu. Pokoknya tiap punya uang bayarin, tiap punya uang kasihin uangnya balikin. Itu kira-kira 333 juta Ji. Sebulan? 333 per bulan. juta sebulan. Selama 5 tahun untuk bisa dapat 20 miliar. Gajinya cuma 8,7 juta. Dapat dari mana dong Mbak sisanya? Ya nggak tahu. Nah, itulah pertanyaannya. Itu pertanyaannya. Tanya dapat dari mana? Kali-kali Mbak tahu. Gimana caranya bisa dapetin 300 juta? Emang banyak gubernur. Atau kita ngumpulin uang dulu sampai selama 5 tahun, baru nanti setelah 5 tahun dapat 20M, balikinnya langsung lamsam 20M. Bisa dengan investasi 170 juta per bulan. Dari sekarang? Dari selama 5 tahun menjabat. Kan gajinya juga cuma berapa? Gubernur gajinya berapa? 8,7. Itu dia, jadi nggak mungkin kan kalau hitung-hitungannya gimana caranya dengan modal 20 miliar itu harus balik dalam 5 tahun. Dengan gaji segitu gitu ya. Jadi motivasinya nggak bisa cuma duit. Kita asumsikan orangnya misalkan gini ya, misalkan gubernur nih bilang, sorry ya, gue nggak akan bisa balikin duit lo dari gaji gue. Imbalannya yang lain lah. Nah itu yang akhirnya jadi berat kan. Akhirnya ada value-nya lah. Karena gue nggak bisa balikin duit, akhirnya gue mesti ngamanin lu nih, gue bantuin lu lah. Nah, itu yang jadinya salah kan, jadi korupsi terjadi. Berarti intinya kalau mau jadi calon gubernur atau bupati itu mesti kaya dulu dong Mbak ya. Satu-satunya cara kalau menurut gue berarti harus dibikin undang-undangnya yang bisa mengatur minimum maksimal jumlah untuk kampanye itu hanya boleh berapa, dan itu diperiksa, diaudit, publik harus lihat. Udah nggak berdaya mau apa kalau kayak gitu. Kalau yang gue baca-baca ya, bukan baca-baca begini, maksudnya baca-baca di internet. Nah, jadi kalau di Jepang itu ada sistem. Jadi kalau misalkan lu mau mencalonkan diri, mereka nyetor jumlah uang yang sama ke kayak KPU-nya ya kalau nggak salah. Nanti dia yang akan menjalankan kampanyenya. Biar semuanya tuh sistemnya sama. Jadi nggak ada mungkin yang duitnya lebih gede
caranya lebih licik nggak ada, jadi diatur. yang berperang justru ideologi yang mereka bawa ya, rencana kerja yang mereka Iya. tawarkan gitu. Jadi ya. berantemnya itu bukan di duit, Bukan berantemnya itu money bukan di versus money lagi. Yoi, bukan jadi jalan belakang, tapi ya pakai program, pakai semuanya yang benar gitu. Itu kalau di Jepang. Kebetulan gue nggak pernah kesana sih, gue baca-baca aja. Ntar beda lagi. Nah di sini mungkin nggak pakai cara kayak gitu. Bisa dong. Gini, korupsinya ini kan udah masalah besar sekali. Kalau kita mau menghentikan korupsi, apa sih motivasinya sampai orang itu korupsi? Karena dia butuh uang. Sebenarnya untuk bisa jadi miliarder itu nggak harus korupsi kok. Kita bisa kok investasi sedikit-sedikit untuk bisa mencapai angka itu. Tidak harus jadi pengusaha juga. Tidak harus jadi pengusaha juga. Ronald barangkali asal punya 100.000 aja bisa kok, udah bisa mulai investasi, nggak harus korupsi. Kedukun Iya. maksudnya kedukun. Investasinya 20. Togel ya, togel. Investasi. Kecil amat. Ya, tapi untuk beneran bisa. Tapi untuk bisa menghentikan lingkaran korupsi itu ya berarti kita harus motong perputarannya di tengah-tengah. Sekarang kita ambil jalan yang berbeda ya. Misalnya gue menjanjikan sama si pemodal untuk nggak balikin dalam 5 tahun. Gue bilang misalnya, lu kasih gue duit, pokoknya gue balikin deh. Nah gajinya berapa tadi? 8,7 juta. 8,7. Anggaplah buat hidup berapa? 1 juta gitu misalnya. Gampang gitu. Gimana ya? Siapa kayak gitu? Ya habis Hidupnya Ronald. Ya anggaplah. Gue bisa bertahan hidup sejam doang itu. Ya gini. Kita hitungin dengan blow-on aja ya. Misalnya duit yang gue sisihkan adalah 8,6 itu. Kalau misalkan 8,6 sebulan, berarti berapa tahun bisa selesai? Iya menjabat sampai mati. Gue bilang. Kalau matinya cepet. Nih, rakyatnya kita lihat nih. pemimpin yang berhutang. Nih. Untuk mencapai 700 juta dalam 5 tahun, kalau kita mau investasi dengan target return 25% per tahun, Juga gede banget ya. cuman butuh 6 juta sebulan kok. Tapi itu 700. 700 juta dalam 5 Nah kan tahun. tadi kan dana gue 20 miliar. Kalau gue mau Nabung nyisinya 8,7 8 juta deh. Berapa lama tuh bisa dapat? Lama banget. Gue takut komputernya crash. Berapa kesimpulannya adalah gue mesti minum ginseng biar umur gue panjang. 15 tahun aja, 15 tahun aja butuh 10,5 juta per bulan. 15 tahun. 15 tahun. Tapi kan ya, Jadi nggak selesai-selesai tuh utang budinya. Nah, yang gue bingung tadi kan gaji itu 8,7 ya. Terus kok ada rebutan sih Mbak untuk gaji 8,7 juta sebulan? Sah. Iya nggak sih? Mendingan buka warung aja. Bukan warung juga nggak sampai 8. Tapi bisa lebih gede. Iya nggak? Kalau data sebanyak ini. 8,7 kan yang resminya. Oh, Yang nggak resmi biasanya- jauh lebih gede. Biasanya yang gede tuh dana taktis. Nah. Itu kalau presiden ya setahu gue dana ya. taktisnya gede biasanya. Taktis. Dana Akan itu habis. apa Ji? Dana taktis itu Itu apa? biasanya hal-hal untuk kebutuhan kerjanya, misalnya ada dari pakaian sampai kepada forrider untuk membuka jalan tuh kayak gitu-gitu. Dan dana taktis itu kan tidak dipertanggungjawabkan kan? Iya. Nggak bisa kelihatan juga. Ya kan itu buat udah apa aja. dikasih izin Dikasih. untuk pakai gitu kan. Jadi kesimpulannya serba susah dong kalau misalkan pemilihan kepala daerahnya itu berbau money politics yang kental sekali, nggak akan bisa selamat dari. Makanya ada usulan, kalau mau disederhanakan supaya budgetnya nggak terlalu besar, itu dibikin serentak. Pilkada yang tingkat nasional sama yang tingkat daerah. Barengan. Dan tingkat daerah kan selama ini gitu. Sekarang pemilihan untuk bupatinya dulu. Ntar kapan lagi wali kotanya. Ntar Itu kapan lagi random kan ya, gubernurnya. maksudnya nggak. Tanggalnya pun nggak Nggak. jelas kapan terjadinya. Oh, misalnya gitu berarti setiap daerah ntar korupsi semua dong kalau misalnya caranya begini. Ya dari sekarang aja udah banyak ya kayak begitu. Bukannya udah jadi tersangka Nggak tambah kebanyakan. banyak dong ntar. Iya juga ya. Wah ngeri abis. Jadi mikir gue. Tapi Gue jadi lapar gue. Nih habis Sebentar, itu. sebentar. makasih ya, makasih. Jos, Itu punya gue ini. Kamu punya. lu jadi bakal ngebantu si Panji jadi bupati nggak? Jadi, Yakin. gue cuma, ya, gini mbak, gue cuma bilang apa aja gini doang. Duit yang bakal gue pinjemin sama lo ini, Oh. ya, lo nggak usah pusing, gue nggak minta lo balikin. Baik. Yang gue minta cuma satu, Apa nih? baikin. Bukan balikin ya. Ini namanya money Utang budi yang begini namanya. Duit dibalikin salah, orang gua baikin salah juga. Gimana dong kalau begitu? Berarti emang ada maksudnya lu mah Josi. Iya, buat gue tetap sama komitmen gue. Gue kalau udah bilang mau bantu, gue bantu. Gue Gua nggak berani jadi planner lo deh kalau gitu, gue udah aja. Oke. Gue nggak bisa kayak gitu, gue nggak bisa. Integritas. Integritas Tapi itu nggak bisa buat gue. gue, ini udah komitmen gue. Kalau temen dalam kesusahan, gue akan bantu. Gue akan tetap bantu dan tetap kata-kata gue nggak berubah. Apa tuh? Lo nggak perlu balikin. Lo penting- cuma perlu baikin. Ya, Manit.